siang para tamu yang sudah nongkrong di ruang temu. Kembali lagi dengan saya Nur Ainsya Bibi. Kita berbincang-bincang santai di ruang siniar Bastasia. Baik, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu memperoleh berkat, rahmat, dan penuh cinta dari Sang Maha Cinta. Nah, kali ini kita berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan pakar psikologi sastra yang datang jauh-jauh dari Universitas Negeri Surabaya yang kita sebut namanya Profesor Anas Ahmadi MPD. Halo Prof, apa kabar? Ya, baik, Alhamdulillah. Gimana kabar mbaknya juga? Alhamdulillah sehat walafiat Prof. Okay. Sama-sama sehat ya? Iya Prof nih. Bagaimana Gorontalo sejauh ini Prof? Alhamdulillah, senang-senang saja, fresh-fresh saja, dan kebetulan kemarin tidak hujan nih, berarti lebih cerah ya. Iya, biasanya di Gorontalo lagi musim hujan untuk saat ini, tapi mungkin dengan kehadiran Prof hujannya lagi belum turun kali ini Prof. Karena Tuhan pun mengizinkan Prof untuk jalan-jalan dulu di Gorontalo, makanya hujan belum turun Prof. Alhamdulillah, Tuhan pun melihat saya. Baik, senang sekali saya bisa bertemu muka langsung dengan Prof ini. Baik Prof, kita langsung saja. Oke, siap. Terkait sastra Prof, apa sih yang bisa dilakukan oleh sastra itu sendiri untuk menghidupkan karakter mahasiswa, mengingat mahasiswa kan adalah pihak yang cukup rentan menghadapi berbagai kemungkinan depresi. Baik, kalau bicara sastra itu ada psikolog kenamaan dari Jerman namanya Carl Gustav Jung yang mengatakan bahwa sastra itu terapi jiwa bagi pembacanya. Kenapa demikian? Kalau kita Islam, Muslim, maka kita terapi jiwanya adalah membaca kitab suci, membaca Al-Quran. Begitu juga yang lainnya, jadi membaca kitab suci. Tetapi untuk kita yang pecinta sastra, maka membaca sastra itu adalah terapi jiwa bagi pembacanya. Ketika kita sedang sedih, sedang rindu, kita baca novel-novel yang bicara tentang rindu, maka ini adalah terapi jiwa. Ketika kita sedang dilanda cinta, maka kita bisa baca cerpen-cerpen atau puisi cinta. Misalnya aja ada puisi karyanya Sapardi Djoko Damono, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan dari kayu kepada api untuk menjadikannya. Jadi, nah ini menunjukkan bahwa cinta itu tidak lepas dari sastra juga. Atau ketika kita sedih, kadang ada guyonan di WA status, itu juga sastra ya. Hari ini aku sedih, duduk sendiri, pengen bunuh diri, tapi tidak jadi karena nasi masih enak sekali, misalnya saja gitu. Bahwa sastra-sastra untuk anak-anak, WA status, dan yang ini juga sastra, dan ini juga terapi jiwa bagi yang menulisnya. Misalnya Mbak, siapa tadi namanya? Lupa. Mbak Tika Pak. Mbak Tika ini sedang sedih, akhirnya nulis status WA. Ini sebenarnya sastra pendek yang kategorinya short fiction yang bicara tentang jiwa penulisnya. Gitu. Nah, kemudian jadi apa yang bisa dilakukan sastra itu untuk mendukung mahasiswa dalam perjalanan studi dan kreativitas ini, Prof? Baik, kalau kita bicara sastra, apa sih fungsinya dalam konteks ini? Sastra itu kan salah satu medium untuk riset ya. Jadi mahasiswa yang suka menggeluti sastra, sastra teks terutama ya, apakah teks ini cerpen, puisi, drama, novel, dan yang lainnya, ataukah konteks yang digital, film, sinetron, drama, apakah itu drakor, drama Indonesia, drama yang lainnya, dan yang lainnya. Itu. Jadi ini mendukung sebagai salah satu media dalam risetnya mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa pilih apakah pengen sastra yang digital ataukah, nah ini kemarin kan bahasanya ada sastra lisan, berarti arahnya bisa ke sastra lisan Gorontalo, sastra pesisirannya, sastra lautnya, atau sastra pegunungan. Enggak tahu sini ada pegunungan atau enggak itu? Ada Pak. Nah, berarti sastra pegunungan atau sastra perbukitan. Nah, itu bisa. Terutama yang rumahnya di perbukitan, buat sastra perbukitan. Kalau yang di tepi laut atau pesisiran, buat sastra pesisiran. Atau psikologi lokal perempuan pesisiran dalam sastra lokal di Gorontalo, atau yang lainnya. Misal, berarti laki-laki lokal Gorontalo dalam film-film Gorontalo atau apa gitu. Oke, Prof, kalau terapi jiwa itu apa sih, Prof? Bagaimana itu? Terapi jiwa itu, ini agak pribadi. Mbaknya apa sih yang paling disukai itu? Hobi lah. Kalau saya, karena saya basicnya dari kecil suka naik gunung, sampai sekarang saya senang dengan gunung. Oke, Pak, saya suka dengan gunung. Misalnya mbaknya ini naik gunung, itu senang apa enggak?
Senang, Prof. Walaupun sebenarnya melelahkan. Nah, jadi yang namanya hidup itu terapi jiwa itu melelahkan tapi menyenangkan. Sama seperti bagi saya naik gunung itu tidak ada menyenangkannya, tidak ada enaknya. Karena saya memang terapi jiwa saya bukan di situ. Tapi ketika mbaknya mengatakan bahwa Pak saya suka naik gunung, panjat gunung, daki gunung. Jadi ini terapi jiwanya. Jadi ketika kita ke sana, berdarah-darah ke sana, dan ketika sampai puncak kita senang. Nah ada seorang filsuf yang namanya yang nulis buku tentang Sisyphus itu, Albert Camus, mengatakan bahwa terapi jiwa itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita ikuti itu sesuatu yang membagongkan. Jadi bagi orang lain mungkin ngapain kita naik gunung, ngapain kita ke laut, dan itu kan buat capek. Tapi disitulah terapi jiwa kita. Kita akhirnya merasa nyaman, tenang, teduh, bahagia, damai. Hanya dengan naik gunung, hanya dengan ke pantai, hanya dengan ke sungai atau ke yang lainnya. Ini misalnya mbaknya tadi karena bicara tentang naik gunung. Nah, kaitan dengan terapi jiwa pada konteks sastra, ketika kita membaca sastra, kita itu merasa teduh, nyaman, tenang, dan merasa terayomi atau yang lainnya. Sama seperti dengan konteks istilahnya cinta. Cinta itu kalau ngikuti yang film apa itu Kerasakti itu loh mbak ya. Kata Patkai itu cinta itu deritanya tiada akhir. Tapi banyak orang yang mencari cinta karena dibalik cinta yang menyakitkan itu menyenangkan. Nah, gitu. Misalnya mbaknya ini punya pacar misal ya, misal atau sudah punya. Jadi kalau tidak ketemu ya sakit, marah, kecewa. Tapi kalau ketemu sudah senang. Nah ini ngomong terapi jiwa. Berarti terapi jiwanya mbaknya pada laki-laki itu. Gitu. Oke, menarik sekali ya Prof tentang. Wah harus lah, sangat lah bagi yang suka dunia psikologi. Tapi yang tidak suka ya mungkin biasa-biasa saja. Nah kemudian beda sastra dengan beda sastra digital dan sastra lisan itu bagaimana Prof? Oke baik, bicara sastra itu kan ada beberapa segmentasi, ada cetak, ada digital, ada lisan. Kalau kita bicara yang paling awal, Walter J. Ong itu nulis tentang orality itu ya. Jadi bagaimana manusia yang pertama lahir itu yang dikuatkan adalah ngomongnya dulu. Karena itu muncul sastra lisan, sastra persisiran, sastra perbukitan, sastra pegunungan, sastra-sastra yang konteksnya diomongkan, dioralkan. Karena itu ada lagu rakyat, cerita rakyat, puisi rakyat, dan yang lainnya yang berbau oral itu tadi. Nah dalam perkembangan dari cerita-cerita ini akhirnya dibukukan. Mulailah muncul yang namanya literasi, mulai ditulis, mulai dibukukan karena beberapa yang ahli cerita itu beberapa sudah meninggal. Tidak tahu kalau di sini yang namanya yang ahli cerita itu apa? Yang bisa dongeng itu namanya apa? Bagaimana Pak? Yang bisa dongeng atau pintar cerita, kalau di sini istilahnya apa? Di Gorontalo itu. Tahu ya? Tidak ada aja paling, cuma tidak dicari. Oke, nanti PR-nya buat mbaknya ya. Jadi itu setelah dibukukan lama-kelamaan orang-orang juga berpikir seiring dengan perkembangan zaman akhirnya pengen didigitalkan. Jadi setelah misal saja dari novel Ayat-Ayat Cinta difilmkan. Akhirnya kita visualnya lebih nikmat. Oh ternyata gini yang namanya ceweknya itu gambarnya kayak, oh ini cowoknya itu yang namanya tokoh siapa itu saya lupa itu. Oh gini. Perjalanan ketika di rumah sakit modelnya kayak gini. Ini kalau kita bicara yang dari naskah novel difilmkan. Kalau di konteks luar negeri kita bisa lihat Harry Potter. Oh Harry Potter ketika difilmkan seperti ini. Akhirnya visual kita tahu, oh ternyata perjalanannya begini. Oh ternyata yang ruang museum itu seperti ini. Itu bedanya ya. Jadi kita kalau digital ya butuh media, butuh elektronik, butuh wifi, butuh listrik dan yang lain. Jadi lebih modern lah. Tetapi kalau yang lisan masih belum kategori modern. Oke. Gitu. Baik Prof, berikutnya apakah ada genre sastra yang lebih efektif dalam membantu mahasiswa itu untuk mengatasi tekanan mental Prof? Karena seperti kasus yang terjadi belakangan ini banyak mahasiswa yang bunuh diri, apalagi di Gorontalo beberapa tahun kemarin itu sedang marak orang bunuh diri dan diantaranya itu dari kalangan mahasiswa Prof. Oke, tapi mahasiswa Gorontalo tidak ada? Ada Prof. Ada? Iya. Oh. Baik. Bicara masalah bunuh diri ini kan banyak variabel, banyak faktor ya. Jadi klaim terhadap masalah-masalah bunuh diri ini memang ya kayak kasus yang kemarin ada seorang mahasiswa bunuh diri, ada seorang artis bunuh diri, ada seorang pekerja bunuh diri, itu memang banyak variabel. Nah, tapi salah satu kaitannya dengan konteks sastra, bahwa sastra ini dianggap sebagai terapi jiwa. Ketika kita punya masalah, kita bisa membaca karya sastra
untuk meneduhkan atau menenangkan hati kita. Tetapi dalam konteks ini ada juga kasus mereka melakukan tindak bunuh diri karena gara-gara nonton film, karena gara-gara baca novel, gara-gara terpengaruh novel. Tapi kembali lagi dalam konteks ini bahwa bunuh diri ini kalau di Indonesia kan dianggap hal yang salah ya. Nah, karena itu dalam konteks ini juga harapannya mahasiswa yang mau belajar sastra mereka bisa menerapi jiwa mereka. Oh, gini kalau kita ada masalah, solusinya bagaimana, caranya bagaimana, bukan tiba-tiba baikon rasa jeruk atau pengen bunuh diri gitu. Oke, sejauh ini Prof, kalau untuk karya sastra yang paling banyak disukai itu seperti apa Prof? Oke, karya sastra paling banyak disukai ini disukai anak-anak, disukai remaja, disukai cewek-cewek. Oke, karya sastra selama hidup saya yang sampai sekarang yang paling saya sukai itu ini novel yang bukan dari Indonesia sebenarnya, tapi yang Indonesia juga ada. Yang ini novelnya terbitan dari Jepang dan dicetak lebih dari jumlah penduduk Jepang waktu itu. Dicetak sekitar 150 juta eksemplar dan penduduk Jepang waktu itu belum sampai 100 juta. Ini judulnya Musashi, karyanya Eiji Yoshikawa yang ini ngomong tentang percintaan, tapi di baliknya itu ada semangat seorang laki-laki Ronin, pesamurai ya. Jadi dia bisa mengalahkan orang yang hebat hanya dengan satu kata kunci, semangat yang besar. Karena itu kata kunci dari sastra ini dikatakan bahwa kita menjadi orang sukses bukan gara-gara hebat, cerdas, tekun, tapi bicara tentang semangat yang besar. Karena semangat yang besar ini bisa mengalahkan segalanya. Itu yang Jepang ya. Kalau yang Indonesia, novel yang saya sukai dan ini novel pertama saya kenal dengan novel Indonesia itu novel Olenka karyanya Profesor Budi Dharma. Jadi di situ dikisahkan bagaimana seorang perempuan yang bisa menjadi tangguh dan menunjukkan bahwa saya tidak harus bergantung pada laki-laki untuk hidup. Nah, gitu. Oke, menarik sekali ya Prof. Terakhir Prof, boleh Prof memberikan secuil tips and trick untuk bisa menyelesaikan studi berdasarkan pendekatan sastra kepada para tamu kita yang sudah nongkrong di ruang temu ini Prof. Oke, baik teman-teman, para penonton yang saya banggakan, yang budiman, yang berbahagia ya. Kalau bicara tip dan trik, saya tidak punya tip dan trik ya. Tetapi dalam konteks ini ketika kita berkuliah, bagaimana caranya agar kita bisa progres, bisa berprestasi, bisa oke, maka satu kata kuncinya semangat yang besar. Semangat ini akan mengubah segalanya ya. Jadi akhirnya kita bisa tekun, punya gairah yang tinggi, punya nafsu yang tinggi, punya motivasi yang tinggi. Jadi ibaratnya ada istilah yang sering muncul di TikTok anak-anak itu, pelaut yang hebat tidak lahir dari ombak laut yang tenang. Kalau dapat tugas dari dosen suruh buat artikel 15 halaman, tantang. Bu, kok cuma 15, enggak 30 tahu. Bu, kok cuma satu tugas, 3 tugas pun siap kami lampaui. Nah, gitu. Terus ketika ada masalah, jangan jadikan ini sebagai titik akhir kehidupan. Jangan sampai punya masalah, tinggal pacar, tinggal kekasih, langsung baikon rasa jeruk, stres atau apa. Tapi jadikan ini sebagai katalis. Katalis itu berarti pemantik kita untuk hidup agar lebih sukses, lebih baik dan lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, itu dia tips dan trik dari Profesor Anas Ahmadi. Yang jangan lupa loh, pokoknya nama saya Anas Ahmadi. Kalau nanti ketemu di pinggir jalan, tolong disapa saya. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, kalau ketemu dengan Prof, jangan lupa menyapa Bapak Profesor Dr. Anas Ahmadi. Nggak usah pakai Prof lagi, Anas saja. Oke, baik, terima kasih Prof sekali lagi. Semoga Prof bisa kembali lagi di Gorontalo dan menikmati banyak hal di Gorontalo. Oke, baik. Terima kasih Mbak, ini satu pantun terakhir ya, naik sampan dengan sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Mbak, siapa Mbak? Tika. Mbak Tika yang baik hati. Sampai jumpa di Surabaya, saya tunggu kedatangannya. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kami bahas dalam perbincangan kali ini. Sekian dan selamat berbahagia para tamu sekalian. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Saya Nur Ainsya Bibi pamit undur diri.